Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa kasih yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada hari ini kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Jumat 11 November 2022. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan kemurahan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami pada saat ini boleh berada dalam keadaan yang sehat, kekuatan Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami pun boleh menjalani sepanjang kehidupan ini dituntun oleh firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama. Biarlah firman ini akan senantiasa menguatkan iman kami menjalani satu hari ini dan sepanjang kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ampuni segala dosa kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Tesalonika pasal 1, ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan, ucapan syukur dan doa. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita mau bersama merenungkan firman Tuhan di bawah tema penderitaan mendahului kemenangan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang sedang mengalami pergumulan di dalam penderitaan itu sangatlah perlu diberikan perhatian dan juga topangan. Hal ini dapat membantunya melihat sesuatu yang lebih positif di tengah pergumulan yang sedang dia alami. Berproses dengan baik dalam menghadapi setiap masalah tentunya akan membentuk karakter yang makin dewasa di dalam iman. Jemaat di Tesalonika mengalami penderitaan akibat penganiayaan dan penindasan orang dari luar. Mereka ini dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Lalu di sini Rasul Paulus memberikan penghiburan dan semangat kepada mereka serta memberikan pencerahan di tengah kebingungan.
dan kepada mereka yang tidak tertib diberikan juga peringatan. Di sini ia menekankan kepada mereka bahwa hal penting dalam menghadapi masalah itu adalah tetap beriman. Karena iman ini akan memperteguh pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai sampai akhir dan menyerahkan kepada Tuhan pembalasan kepada mereka yang berbuat tidak adil. Selain itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Rasul Paulus juga menekankan bahwa hidup beriman mereka dapat menggugah semangat orang lain untuk bertumbuh sehingga imannya ini juga makin kokoh dalam Kristus. Penderitaan mendahului kemenangan. Kita perlu mengingat bahwa tanpa penderitaan tidak akan ada kemenangan. Penderitaan itu adalah pelajaran hidup bagi kita. Sebagai satu tubuh dalam Kristus, kita perlu saling mendoakan dan menyemangati satu dengan yang lain, agar hidup kita beriman. Kita makin kokoh untuk bertahan dalam setiap tantangan dan juga penderitaan. Bertahan dalam penderitaan ini akan sangat berguna dan menambah pengalaman beriman kita, bahkan dapat menjadi teladan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemampuan bertahan di tengah penderitaan ini merupakan bukti penyertaan Allah bagi kita semua. Karena itu, marilah kita tetap percaya pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita apapun yang kita alami. Terpujilah Kristus. Mari berdoa. Engkau melayakkan kami untuk datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sebagai manusia yang berdosa, terkadang kami lalai untuk menjalani kehidupan ini. Termaksud Tuhan ketika kami mengalami pergumulan, masalah dalam kehidupan kami. Terkadang kami jauh daripada-Mu Tuhan. Terkadang kami merasa Engkau tidak mengasihi kami ketika kami mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Tetapi lewat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, boleh menguatkan iman kami. Penderitaan yang kami alami dalam kehidupan ini akan semakin memperteguh iman kami. Penderitaan yang kami alami dalam kehidupan ini adalah suatu pelajaran iman yang begitu luar biasa. Kami senantiasa setia dan taat. Kami percaya bahwa Engkau maha adil bagi kami umat-Mu. Engkau akan membalaskan apa yang sesuai dengan apa yang kami lakukan umat-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa teguh dalam iman kami untuk tetap setia dan boleh menerima setiap proses yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Proses demi proses di mana Engkau membentuk kami untuk memiliki iman yang teguh. Engkau pun memberkati setiap kami umat-Mu dalam kehidupan bagi setiap orang tua, baik juga yang sudah lanjut usia. Topangan, penyertaan Engkau senantiasa nyatakan bagi kehidupan orang tua yang sudah lanjut usia. Engkau berkati setiap pekerjaan umat-Mu. Engkau menyatakan hikmat kebijaksanaan untuk mereka menyelesaikan dan menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam setiap pekerjaan yang Engkau percayakan. Anak-anak senantiasa bertumbuh dalam kasih-Mu, senantiasa menjalani pendidikan dengan baik dan juga masa muda seturut dengan kehendak-Mu. Engkau kuatkan kami, hiburkan kami yang berduka cita. Engkau menyembuhkan kami yang mengalami sakit penyakit. Engkau topang kami dalam pergumulan hidup kami. Kami bersyukur, bersuka cita atas anugerah berkat pertambahan usia dan berkat dalam bentuk apapun itu Tuhan yang Kau nyatakan kepada kami umat-Mu. Engkau yang senantiasa menjaga, memelihara dan menuntun kehidupan kami dalam sepanjang satu hari ini dan dalam sepanjang kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Mari bersama kita melanjutkan setiap kegiatan kita, menjalani setiap pekerjaan kita dengan baik,
Berserah kepada Tuhan, biarkan kehendak-Nya yang terjadi dalam kehidupan kita. Ia akan senantiasa memberkati kita. Salam sehat.